Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita akan belajar bersama rangkuman materi Al-Quran Hadis kelas 3 semester 2 sebagai persiapan sumatif akhir tahun atau SAT genap. Sebelum mulai belajar, mari berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan dan kemampuan memahaminya. Rangkuman materi bab 7 Al-Quran Surah Al-Kafirun. Quran Surah Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat. Dalam Al-Quran, Surah Al-Kafirun terletak pada urutan ke-109. Surah Al-Kafirun tergolong surah Makkiyah karena diturunkan di kota Makkah. Kata Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Orang kafir adalah orang yang tidak menyembah kepada Allah. Isi kandungan Quran Surah Al-Kafirun. 1. Surah ini dinamakan Al-Kafirun karena berisi seruan terhadap orang-orang kafir. 2. Pernyataan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak akan menyembah apa yang disembah orang-orang kafir. 3. Nabi Muhammad tidak akan pernah mengikuti ajaran orang kafir. 4. Bahwa Tuhan yang disembah Nabi Muhammad SAW dan para pengikut beliau bukanlah Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir. 5. Usaha orang-orang kafir untuk melarang dakwah Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah berhasil. Rangkuman materi bab 8 Al-Quran Surah An-Nasr. Quran Surah An-Nasr. Surah An-Nasr terdiri dari 3 ayat. Surah An-Nasr tergolong surah Madaniyah. Surah An-Nasr termasuk surah ke-110 dalam Al-Quran. Diturunkan setelah surah At-Taubah. Kata An-Nasr artinya pertolongan. Surah An-Nasr turun berkaitan dengan peristiwa Fathu Makkah atau kemenangan kota Makkah, yaitu ketika Rasulullah menaklukkan kota Makkah. Anak-anak, mari kita lanjut belajar isi kandungan Quran Surah An-Nasr. 1. Kesulitan Nabi Muhammad dalam berdakwah menyebarkan agama Islam pada akhirnya mendapatkan kemenangan. 2. Bahwa pertolongan dan kemenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban manusia itu berusaha dan berdoa. 3. Surah An-Nasr juga mengandung perintah kepada manusia
untuk bertasbih dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampunan atas segala kesalahan dan dosa yang telah dilakukan. 4. Dalam surah An-Nasr dijelaskan bahwa agama yang dibawa Nabi Muhammad pasti membawa kemenangan. Allah memerintahkan kepada hambanya agar meminta pertolongan dan kekuatan kepadanya. Pertolongan dan kemenangan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, Allah memerintahkan kepada manusia agar mensucikannya dan meningkatkan syukur kepadanya. Rangkuman materi bab 9 Al-Quran Surah Al-Lahab. Quran Surah Al-Lahab. Surah Al-Lahab terdiri dari 5 ayat. Diingat-ingat ya anak-anak. Surah Al-Lahab termasuk surah ke-111 dalam Al-Quran. Nama Al-Lahab diambil dari ayat pertama yang artinya gejolak api. Diingat anak-anak, kata Al-Lahab artinya gejolak api. Quran Surah Al-Lahab termasuk golongan surah Makkiyah. Surah ini disebut Surah Al-Lahab dikarenakan di dalam surah Al-Lahab menceritakan tentang paman Nabi Muhammad yang bernama Abu Lahab. Anak-anak, ayo fokus kita belajar. Kita akan belajar isi kandungan Quran Surah Al-Lahab. Abu Lahab ini nama aslinya Abdul Uzza. Dia selalu menentang dan mengganggu dakwah Nabi dalam menyebarkan agama Islam. Abu Lahab dibantu oleh istrinya yang bernama Arwah. Istrinya diumpamakan seperti orang yang membawa kayu bakar. Dikarenakan istrinya suka membawa kayu bakar berduri. Arwah meletakkannya di sepanjang jalan yang dilalui Nabi untuk menjebak beliau dan gemar menyebar fitnah kepada Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Oleh sebab itu, Abu Lahab dan istrinya keduanya akan celaka dan masuk neraka. Bentuk azab atau siksa yang akan diterimanya di neraka sesuai dengan perilakunya sendiri. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Dengan tali itu, Allah menjerat lehernya dan mengangkatnya tinggi-tinggi lalu mencampakkannya ke dasar neraka. Sudah paham anak-anak? Rangkuman materi bab 10 Al-Quran Surah Al-Fil. Quran Surah Al-Fil. Surah Al-Fil terdiri atas 5 ayat. Termasuk surah Makkiyah karena diturunkan di kota Makkah dan diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Kata Al-Fil artinya gajah. Surah Al-Fil termasuk urutan surah yang ke-105 dalam Al-Quran. Isi kandungan Quran Surah Al-Fil menjelaskan tentang Ashabul Fil atau
pasukan gajah, yaitu pasukan tentara yang dipimpin Raja Abraha dari Yaman yang ingin menghancurkan Ka'bah dengan mengendarai gajah, namun gagal karena Allah mengirimkan sekelompok burung ababil yang di kakinya menggenggam batu sijil dari neraka yang sangat panas. Jumlah pasukan Raja Abraha itu sebanyak 60.000 tentara. Tahun terjadinya peristiwa tentara bergajah dikenal dengan nama Tahun Gajah. Rangkuman materi bab 11. Hukum bacaan mad tabi'i. Mad tabi'i. Anak-anak, ayo tetap fokus dan diperhatikan. Kita akan belajar bacaan tajwid, yaitu bacaan mad tabi'i. Mad artinya memanjangkan suara atau bacaan Al-Quran. Sedangkan tabi'i artinya biasa. Anak-anak, apabila digabung, mad tabi'i artinya panjang biasa. Huruf mad tabi'i ada 3, yaitu alif, ya, dan wawu. Ingat-ingat anak-anak, huruf mad tabi'i ada 3, yaitu alif, ya, dan wawu. Cara membaca mad tabi'i adalah dipanjangkan kira-kira 2 ketukan atau 2 harokat. Anak-anak, perlu kita ketahui bahwa bacaan mad tabi'i itu terjadi apabila 1. Ada huruf alif yang jatuh sesudah harokat fathah. 2. Ada ya sukun yang jatuh sesudah harokat kasroh. Dan yang ketiga, ada huruf wawu sukun yang jatuh sesudah harokat dhammah. Anak-anak, mari kita praktekkan contoh bacaan mad tabi'i. Yang pertama, qola. Ko dibaca panjang sebab ada alif sesudah harokat fathah. Qola. Bagus. Contoh yang kedua, lafal alimun. Lafal alimun. Li dibaca panjang sebab ada ya sukun sesudah harokat kasroh. Alimun. Pintar anak-anak. Sekarang contoh yang ketiga, dzu fadlin. Dzu dibaca panjang sebab ada wawu sukun sesudah harokat dhammah. Dzu fadlin. Bagus. Anak-anak, diingat-ingat ya. Rangkuman materi bab 12. Hadis tentang pentingnya persaudaraan. Kandungan hadis tentang persaudaraan. Hadis adalah perkataan Nabi Muhammad SAW. Disebutkan bahwa orang mukmin dengan mukmin yang lain itu digambarkan seperti bangunan yang saling menguatkan. Perumpamaan di sini adalah bangunan. Bangunan yang terdiri dari batu, pasir, tanah, semen, besi, atau apapun
yang bisa menjadi bentuk bangunan. Kalau bangunan itu sudah kokoh, maka sulit untuk dirobohkan. Demikian juga seorang mukmin yang satu menjadi pelindung bagi mukmin lainnya, seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh kita sakit, maka anggota tubuh lain juga akan merasa sakit. Sesama muslim kita harus bersatu. Sesama mukmin juga harus hidup rukun, saling bersatu padu dan tidak mudah bercerai-berai. Alhamdulillah anak-anak, ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.